Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 mata kuliah Enterprise Resource Planning yang membahas mengenai pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15. Pertanyaan strategi terkait marketing. 1. Produk apa yang harus kita produksi? Kedua, berapa banyak masing-masing produk yang akan kita diproduksi? Ketiga, bagaimana yang terbaik dapat kita promosi atau mengiklankan produk kita? Keempat, bagaimana kita dapat mendistribusikan produk dengan kepuasan customer yang maksimum? Dan kelima, berapa harga jumlah produk kita? Penjualan. Direct sales menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Wholesaler, harga tetap yang rendah karena order yang banyak, atau jika tidak, customer harus ditangani oleh divisi direct seller. Syarat pembayaran 2-10, net 30. Pertama, customer menerima 2% diskon jika membayar invoice di dalam 10 hari. Kedua, jatuh tempo adalah 30 hari. Fitur Snacker juga menjual bar yang dibungkus dengan toko untuk jaringan tertentu. Dan ini adalah gambar sales proses. Pertama sales, lalu ke warehouse, setelah warehouse accounting, dan setelah accounting akan reserving. Dan ini adalah sales proses. Sales quotation and order. Sales quotation menawarkan harga kepada customer. Sales order, pesanan penjualan dari customer. Order filling, packing list dan shipping label dicetak dalam departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan picking, packing, dan delivery. Accounting dan invoicing. Data dari seller order akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice. Kadang-kadang koreksi terhadap invoice diperlukan terkait dengan partial shipment ataupun merupakan lainnya terkait dengan perubahan pada sales order. Event pada SAP ERP. Pre-sales activity. Aktivitas pre-sales juga meliputi kegiatan marketing seperti menghubungi customer melalui telepon, kunjungan, dan surat menyurat. Sales order processing. Saat order processing dilakukan pemeriksaan tabel AR untuk konfirmasi kredit customer. Nilai order dijumlahkan dengan saldo kredit dan dibandingkan dengan kredit limit customer. Jika kredit tidak mencukupi, sistem akan menolak order. Proses flow. Ini adalah gambar proses flow. Flow proses. 1. Inquiry. Kedua, quotation dengan atau tanpa referensi ke inquiry. Ketiga, sales order dengan referensi ke quotation. Keempat, quantity kontak. Kelima, sales order dengan referensi ke kontak. Key point. 1. Membuat inquiry dengan status relasi kepada pihak yang bertanggung jawab. Kedua, quantization dengan harga otomatis dari inquiry. Ketiga, sales order dengan referensi ke quantization atau kontak. Keempat, credit limit check. Pertemuan 10. Proses produksi dan SCM. Tujuan production planning. Menjadwalkan produk secara ekonomi sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien. Ini adalah input sumber daya, bahan baku dan komponen, tenaga kerja, mesin dan peralatannya. Lalu melalui proses perancangan, proses pengendalian, dan proses implementasi atau eksekusi. Lalu baru outputnya, value dan waste. Why plan? Karena adanya kebatasan sumber daya untuk memastikan keseimbangan antara demand dengan sumber daya. Dan ini adalah timbangan antara demand dan resource atau material capacity. 3. Pendekatan produksi. Pertama, make to stock atau MTS. Item dibuat untuk persediaan untuk mengatasi sales order. Kebanyakan produk konsumen atau seperti sabun atau snack dapat dengan cara seperti ini.
make to order atau MTO. Item produksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan atau item yang dibuat dan dikonfigurasi berdasarkan spesifikasi custom, seperti percetakan, pesawat udara, dan peralatan besar assemble to order. Item produksi menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO. Produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO atau seperti komputer rakitan. Tahapan produksi, planning, dan control. Capacity load profile, yaitu adalah tabel ini yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas yang dibutuhkan dan kapasitas yang tersedia di dalam produksi. Konflik antar fungsi. Kita harus selalu memiliki persediaan yang mencukupi sehingga tidak ada order dari customer yang terlewatkan. Laju turnover. Bersedia terlalu rendah. Kita perlu menurunkan tingkat persediaan kita lebih rendah 10% tahun ini. Kita perlu memiliki suatu jadwal pengiriman yang lebih baik dari pemasok. Terlalu banyak persediaan peningkatan kerumitan di dalam pengaturan aktivitas gudang. Saya tidak ingin mesin saya memiliki lebih dari sekali setup per minggu. Terlalu banyak perubahan dari customer secara nyata menghancurkan produktivitas kita. Bad cross function team. Perubahan teknik tidak dikomunikasikan ke tim lain. Tim marketing tidak tahu beban dari sistem produksi dan membuat keputusan tanpa didiskusikan terlebih dahulu dengan bagian produksi. Informasi material yang terlambat dari pemasok tidak dikomunikasikan dengan fungsi lain. Pada saat pengaturan persediaan, orang gudang sering lupa menginput ke sistem. Pertemuan 11, Sales and Operation Process. Pengetahuan Enterprise Resource Planning atau ERP merakar dari Material Recruitment Planning atau MRP. MRP merupakan suatu bagian besar dari sistem ERP. Supply Chain Management melihat kepada keseluruhan sistem supply dari bahan baku sampai kepada barang jadi pada rak pengecek. 3. Prinsip penting. 1. Menggunakan sales forecast dan mendasarkan tingkat persediaan yang ada. Membuat perencanaan agregat untuk semua produk. Perencanaan agregat menyederhanakan proses perencanaan untuk interval waktu bulan maupun 4 bulanan. 2. Memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk ke dalam interval waktu yang lebih kecil. Ketiga, menggunakan perancangan produksi untuk bahan baku. Aggregate Planning atau SNOP. Pada ERP disebut sebagai Sales atau Operational Planning, merupakan perencanaan jangka menengah yang mencakup 1. Jumlah produksi dalam unit agregat pada family produk bukan pada level SKU. 2. Kapasitas yang diperlukan, regular, lembur, atau sumber kontak. Ketiga, rencana tenaga kerja. Hasil dari agregat planning. 1. Kuantitas produksi dari regular team, overteam, dan subcontracted team digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan tingkat pembelian supplier. Kedua, menyimpan persediaan digunakan untuk menentukan beberapa ukuran gudang dan model kerja yang diperlukan. Production planning pada SAP ERP. Ini adalah bagian dari produksi planning pada SAP atau ERP. Pertama, sales processing. Kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Kedua, sales dan operational planning atau aggregate planning, kegiatan menentukan apa yang akan di perusahaan produksi. Ketiga, mendirikan manajemen perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil seperti mingguan, harian untuk menentukan kebutuhan. SNOP pada SAP ERP. Input ke proses ini berasal dari sales forecasting yang disediakan oleh MRS. Kedua, output dari langkah ini adalah untuk menyeimbangkan demand dengan kapasitas produksi. Ketiga, production plan menjadi input bagi langkah berikutnya, yaitu demand management.
Keempat, tujuannya adalah membuat suatu perencanaan produksi untuk memenuhi demand tanpa memerlukan kapasitas dan tingkat persediaan yang tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah. Langkah ini membutuhkan penentuan dan pengalaman. Ini adalah tabel mengenai koleksi data prokes. Model prokes pada SAP R/3. Pertemuan 12, Material Recruitment Process. Sales and Operation. Ini adalah tabel family product. Pada tahap RCCP perlu diperiksa kelayakan dari rancangan produk dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas seperti lini produksi yang memiliki kapasitas terbatas atau bottleneck, atau tindakan yang tidak dapat diambil adalah memproduksi lebih awal, merencanakan lembur, memiliki produk yang lebih menguntungkan dan mengabaikan yang lainnya. Demand Management. Hasil dari SNOP adalah Production Plan. Demand Management menghubungkan SONP dengan detail scheduling dan MRP melalui Master Production Scheduling atau MPS. MPS merupakan input kepada detail scheduling proses. MPS juga merupakan input kepada Material Recruitment Planning atau MRP. Pada Felsnecker, proses Demand Management memecah rancangan SOP bulanan menjadi mingguan dan harian. Proses Demand Management pada SAP atau R/3 menggunakan kalender pabrik untuk memerlukan jumlah hasil harian kerja pada mingguan dan bulanan tertentu. Bill of Material atau BOM. BOM digunakan untuk menghitung beberapa banyak masing-masing raw material yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk jadi. Dan ini adalah gambar contoh dari BOM. Lead time. BOM digunakan untuk menghitung berapa banyak yang masing-masing material dibutuhkan untuk memproduksi suatu finished product. Tentukan waktu dan kualitas. Dari PO membutuhkan informasi lead time dan load size. Untuk PO, lead time meliputi 1. Waktu yang dibutuhkan supplier untuk menerima dan merespon order. Kedua, waktu yang mengeluarkan stok, packing, membuat ke truk dan mengirim. 3. Waktu yang dibutuhkan penerimaan untuk memproses penerimaan atau unload. Proses MRP. Proses MRP untuk OAS membutuhkan langkah berikut. 1. Konversi kuantitas MPS dari batch peti menjadi 500 LB. 2. Kalikan jumlah batch dengan LB atau batch dari BOM untuk menentukan gross recruitment GR. 3. Kekurangan kualitas saldo bahan baku dan recruitment process order dari GR untuk menentukan net recruitment atau NR. Keempat, rancangan produksi order dalam kapasitas 44.000 LB atau lot size. Memperhatikan lead time 2 minggu untuk menemui NR pada langkah ketiga. Ini adalah gambar dari plan order recruitment. Ini adalah contoh gambar dari plan order release. Plan order release adalah rekomendasi dari proses kalkulasi MRP terhadap material yang harus diproses atau diproduksi untuk memenuhi MPS. Pertemuan 13, Detail Scheduling. Detail Scheduling menjadwalkan terperinci yang digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal waktu untuk memerlukan operasi dengan mempertimbangkan persediaan sumber daya yang produk. Menjadwalkan terperincian dalam proses yang rumit. Jadwal perincian untuk semua pesanan dihitung berdasarkan file penentuan ukuran lot dan file pusat kerja. Penjadwalan sering terkaitan dengan keseimbangan antara 1. Proses produksi yang lama, 2. Produksi perjalanan dengan singkat. Aktivitas pertama scheduling, kedua rescheduling, ketiga delocation. Ini adalah contoh bagian dari repetitive manufacturing planning. Pertemuan 14, accounting process. Aktivitas akuntansi. Aktivitas akuntansi umumnya dapat didiskualifikasikan sebagai 1. Akuntansi keuangan, 2. Akuntansi manajerial, 3. Akuntansi pajak. Akuntansi keuangan mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan. Bagian investor merupakan pihak luar. Laporan-laporan ini disebut sebagai laporan keuangan. Inilah contoh dari laporan keuangan. Kemampuan menghasilkan laba adalah penting bagi kreditur dan investor.
juga merupakan informasi penting bagi manajemen yang bertugas pada operasi sehari-hari. Secara umum, manajemen melihat laba sebagai indikator keberhasilan dan rugi merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. Dan ini adalah gambar laporan dari laba dan rugi. Manfaat ERP. Salah satu manfaat dari sistem informasi terintegritas adalah penyederhanaan proses dari tutup buku dan penyiapan laporan keuangan. Staf akuntansi tidak perlu menggabungkan dari berbagai sistem yang berbeda, karena semua data yang diperlukan tersedia pada sistem terpusat. Pada SAP, ERP, laporan neraca dan PNL adalah laporan yang dibuat database sehingga mudah dihasilkan pada setiap saat karena laporan dibaca dari tabel database dan selalu up to date. Pertemuan 15. Fungsi HR. Pertama, menarik, memilih, dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi dari interview, mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru, dan merekrut melalui organisasi. Ketiga, memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dengan spesifikasi untuk pengerjaan tugas mereka. Keempat, menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan. Kelima, memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Proses rekrutmen. Departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja kepada HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi. Kedua, posisi jabatan. Ketiga, kualifikasi yang diperlukan. Keempat, sifat jabatan atau sementara, part-time, full-time, dan PKL. Kelima, kapan dibutuhkan. Keenam, berdasarkan informasi tersebut di atas, bagian HR mengajukan kepada bagian pemimpin perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Keenam, informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Dan ke-8, jika tidak ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Proses rekrutmen. 1. Surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi dan lamaran. Kedua, berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial. Calon dapat juga diinterview dari file lamaran 1 tahun terakhir. Ketiga, data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang dibutuhkan untuk direview. Turnover. 1. Biaya turnover dapat berdiri dari biaya rekrutmen, biaya orientalitas, dan training. Biaya kinerja di tahun awal karena karyawan masih proses belajar atau penyesuaian diri. Kedua, untuk posisi tertentu, karyawan yang berhenti menyebabkan perusahaan kehilangan pengetahuan, maupun supplier relationship maupun customer relationship. Turnover terkait dengan kompensasi yang kepuasan kinerja. Time management. Waktu kerja diperlukan untuk perhitungan upah karyawan yang dibayar per jam maupun untuk perhitungan lembur. 2. Data terkait dengan waktu kerja juga dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja karyawan kepada objek biaya. Pencatatan waktu kerja juga untuk cuti, izin sakit, dan perjalanan dinas. Payroll processing. Proses penggajian adalah penting untuk memastikan upah dibayar dengan benar dan tepat waktu. Elemen penting pada proses payroll adalah perhitungan upah, kesejahteraan, potongan, jam sostek, dan perpajakan. Travel management. Bagian perusahaan yang karyawannya banyak melakukan perjalanan dinas, maka pencatatan PD menjadi hal yang penting. PD membutuhkan approval, reservasi kendaraan, dan akomodasi. PD membutuhkan perhitungan biaya perjalanan dinas. PD menjadi informasi bagi bagian cost accounting untuk pembebanan. Training dan development. Training dan pengembangan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kontribusi karyawan dengan organisasi. HR merancang untuk menjadwalkan training dengan baik agar training menjadi efektif. Training dan development adalah penting untuk perencanaan pensiun, perencanaan karir, dan talent management. Dan terakhir adalah development program, juga meliputi rotasi kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.